Halo guys, kembali lagi di channel gua Mindian. Sekarang kita mau membahas hal lain. Kita balik lagi ke basic. Kita mau bahas tentang ini. Kita mau bahas kok gini sih? Kita ini. Kita mau bahas pesawat dan mobil. Oke guys. Gue lagi mau ngurus website dan gue ada satu kepikiran ide, itu bagaimana untuk mengoptimize suatu website. Nah, optimize suatu website itu jadi kayak kebanyakan pemilik website itu mau websitenya itu terlihat cepat di GTmetrix atau di platform-platform untuk pengukuran page analytic lain gitu. Jadi gini, ada untuk speed load website testing itu namanya GTmetrix. Jadi dia mengecek semua komponen yang ada di website, terus melihat berapa lama dia harus memproses full suatu website itu dan berapa ranking yang dia dapat website itu dapat di GTmetrix gitu loh. Nah, itu jadi panduan untuk beberapa pemilik website untuk kayak bagaimana cara website gua biar cepet. Kok di sini rankingnya jelek, kok di situ rankingnya jelek. Iya, so GTmetrix itu mempunyai satu server itu kadang-kadang di Kanada, di berbagai negara. Sedangkan server itu kan nggak selamanya dekat dengan negara itu. Jadi tetap si tester load website ini dijadikan kiblat gitu loh. Sebetulnya ada satu website yang kayak di Indonesia kita buka cepet karena memang servernya basicnya ada di Indonesia dan kita nggak butuh waktu lama untuk kayak mengakses itu gitu. Sedangkan ternyata ranking di GTmetrix-nya jelek gitu. GTmetrix servernya pun ada di Kanada gitu salah satunya. Wajar dari Kanada ke Indonesia sedangkan si pengaksesnya kita kebanyakan orang Indonesia. Lebih baik server itu berada di satu negara yang lokasinya dekat dengan audiens kalian gitu. Kalau misalnya audiens kita orang Indonesia, server kita harus ada di Indonesia, dan kiblat untuk ranking itu seharusnya tidak menjadi patokan untuk berapa lama akses full website, tapi it's okay. Itu udah jadi umum gitu, dan kiblat kayak orang-orang SEO itu selalu kiblatnya ke ranking website itu. Oke, kita ikutin aja cara mereka. Sekarang bagaimana caranya kita untuk bisa mengakses website itu. Kita mempunyai website, jadi cepat untuk diakses di GTmetrix atau menaikkan ranking di GTmetrix. Bagaimana cara menaikkan ranking di GTmetrix yang tadinya terlihat rankingnya jelek menjadi yang bagus. Kebetulan gue ada satu sampel website yang kayak full load di website itu kayak berapa mega ya? 14 mega. Yuk kita langsung aja ke videonya. Oke, ini full load total page size di sini terlihat ada 14 mega. Nah, ada satu website 14 mega itu misal ada 14 mega ini cukup besar untuk satu whole front end website, dan amazing. Full load time-nya 8,3 itu cukup cepat sekali, karena gue juga ada kayak 3-4 mega website terus kayak full loadnya bisa di atas 10 atau di atas 8 gitu. Oke, yang memprihatinkan di sini kita bisa lihat adalah page speed score, right? Itu page speed score-nya itu di 8% atau di F, paling jelek sekali. Nah, ini kita akan fokus di sini dulu bagaimana untuk menaikkan page speed score ini. Jadi si 14 mega ini lebih optimal untuk tampil, dan mudah-mudahan kita bisa menaikkan full load time-nya. Kita coba masuk ke web admin-nya. Oh ya, ini kita menggunakan web WordPress by the way. Oke, kita sudah masuk ke dalam dashboard-nya dan kita lihat di sini tidak ada. Kita lihat plugin apa aja yang sudah terinstall di dalamnya. Oke, banyak. Nah, dari semua plugin ini, oh iya, ada Superchest ya. Kita deaktif dulu Superchest, WP Superchest, dan Google Maps segala macam bla bla bla. WP Superchest kita sudah matikan. Coba kita retest lagi websitenya buat memastikan startnya dari kapan. Gue juga nggak tahu kalau misalnya di dalam itu ada WP Superchest. Oke. Bahkan tanpa bantuan si WP Superchest pun itu hasilnya masih di bawah 10 second. Sekarang coba kita masuk ke WP admin lagi, terus kita tambahin plugin baru. Plugin barunya yang pertama harus kita install itu adalah
auto optimize. Kita download plugin yang auto optimize dulu guys. Ini auto optimize by Frank Gossenes, seperti ini. Auto optimize yang free. Oke, auto optimize sudah di download. Dan kemudian yang kedua adalah WP Faster Chess. Oke, WP Faster Chess nya kita pakai yang ini, yang by Emre Fona, yang gambarnya mau. Dan ini A3 Lazy Load. Oke, A3 Lazy Load kita pakai yang ini, A3 Rev Softwares. Oke, semua plugin sudah terinstall. Kita coba pakai 3 plugin itu, auto optimize, A3 Lazy Load, dan WP Faster Chess. Ya, kita coba masuk ke plugin yang inaktif, A3 Lazy Load, auto optimize, dan WP Faster Chess. Kita aktifkan 3 plugin itu bro. Oke, sudah aktif. Coba kita sekarang masuk ke auto optimize setting. Masuk ke setting, kemudian klik auto optimize. Yang pertama kita lakukan adalah membuka settingan di auto optimize yang tadi kita download, right? Maksudnya kita telah diaktifkan. Oke, di sini ada settingan di options di bagian CSS HTML. Itu yang mana yang mau kita optimize. Kita checklist saja JavaScript. Di bagian sini memang agak advance, tapi defaultnya adalah kita coba checklist JavaScript dulu, kemudian CSS nya, dan HTML. Nah, di sini itu adalah optimize JavaScript code, dan kita mengoptimize juga CSS yang ada di dalam websitenya, dan kita juga mengoptimize HTML code-nya, karena kalau misalnya kita nggak optimize, jadi itu jadi default. Dan kalau misalnya default itu kayak semuanya di load dan agak sedikit berat atau lama, jadi kita butuh optimisasi proses itu agar lebih cepat. Oke. Kalau sudah di checklist 3 itu, kita klik save change and empty.js. Kita coba masuk ke critical, extract, leave is nggak usah extract ya. Oke, berarti balik lagi. Oke, setelah kita selesai untuk optimize JS, CSS, dan HTML, kita sekarang masuk ke WP Faster Chess. Kita coba bikin chessing, atau jadi chess itu semacam kayak di server dan di lokal itu ada file yang disimpan untuk di file website ini. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang akses lagi ke situ, jadi lebih cepat aja gitu, karena udah ada file chess di situ, atau kayak history yang tersimpan adalah history halaman yang tersimpan. Oke. Oh ya, kalau ada new post, jadi nanti seluruh chess akan di clear, jadi kita nggak usah nge-clear lagi kalau misalnya habis new post. After that, update post. Kalau misalnya kita udah update post, agar kita nggak nge-clear lagi, jadi clear otomatis, jadi clear chess on post gitu. Kemudian mini-v, you can decrease the size of the page. Jadi mini-v itu jadi kayak dibuat simple untuk script-scriptnya, jadi kayak digabungin gitu, jadi nggak ribet. Dan itu membuat website kita agak sedikit cepat. Mini-v CSS, combine nah ini di bagian combine CSS dan JS ini agak sedikit complicated, karena kalau misalnya kita combine CSS dan JS itu kadang-kadang ada CSS dan JavaScript kita yang nggak mau di combine, dan at least jadi sedikit error tampilan yang ngacak. Mendingan untuk di combine CSS dan JavaScript belakangan aja. Oke, gzip ini reduce the size of the file send your server. Jadi file tadi kan kita lihat itu di 14 MB, jadi kita mengoptimalisasi itu, dan file yang dikirim oleh server itu tidak sebesar itu, mudah-mudahan gitu. Disable emoji ini sedikit banget, jadi nggak usah. Kita klik submit dulu yang ini, settingan kita yang ini, dan oke. Sekarang kita masuk ke bagian CDN itu adalah Content Delivery Network, yang dimana file-file kita, jadi kayak kita nge-split aja file-file untuk si fotonya itu dibacanya seolah-olah itu dari server lain, jadi kayak menggunakan proxy lah kurang lebihnya. Oke, kita nyalain aja CDN yang dari Photon ini. CDN by Photon ini adalah CDN bawaan CDN default dari WordPress, dan itu free. Oke, kita angka hoki aja i1wp.com.
berarti si image kita nanti gue tunjukkan bagaimana CDN itu bekerja. Oke, next. File type-nya itu JPEG dan lain-lain. Oke, next. Dan finish, ready to go. Close. Oke, kita coba buka websitenya. Wow, ini gambar slide-nya besar sekali. Oke, masih sedikit loading. Kayaknya kita ketinggalan satu set, yaitu di bagian setting dan lazy load. Tadi kita udah install tapi kita nggak aktifin. Lazy load itu jadi kayak image-nya di load terakhir, dibagi jadi semua tampilan udah load, image di load terakhir sesuai dengan apa yang kita view. Jadi kalau misalnya kita view yang bagian atas, hanya image yang bagian atas saja yang kita download dulu, yang di bawah masih kayak nanti kalau misalnya kita scroll baru dia muncul. Oke, open the box display. Lazy load aktif. Oke. Script lazy load footer. Oke, jadi script lazy load itu kita bisa pilih di footer atau di header. Kalau misalnya kita taruh di header, itu berarti dia di loadnya duluan si lazy load ini. Jadi lebih baik itu kita taruh di footer gitu, karena jadi website di load duluan ditampilkan tanpa image dulu, terus kayak image menyusul setelah itu udah tampil. Jadi kayak itu mempercepat page view saja. Efeknya spinner, nggak usah spinner, fade in, lebih keren aja buat efek aja. JPEG, extrude nggak usah, ini juga nggak usah, ini default saja. Dan kalau sudah, kita klik save setting. Hal yang pertama kita lakukan adalah clear all cache dan delete cache and manipulate CSS dan delete cache. Oke, semua sudah di clear. Kita coba lagi websitenya. Lebih cepat. Alright, refresh lagi. Cepat. Kita coba, kita ukur di GTmetrix bagaimana hasilnya, coy. Dari F dan page loadnya sekitar 89 detik. Wow. Guys, page speed score-nya jadi A dan yellow score-nya jadi 76%. Full load time-nya 3 detik dan total page size-nya dari tadi belasan mega jadi 3,24 guys. Oke, gua rasa cukup. Ini inspiratif banget, jadi buat kalian yang mau mempercepat loading time di websitenya, nggak usah bingung, hanya 3 plugin itu yang gue saranin. 3 plugin yang tadi itu di WP Faster Cache, Lazy Load, dan Auto Optimize. Dengan settingan kayak tadi bisa kalian ikutin, dan 3 detik bro, itu cepet banget, gila. Ya, dan itu servernya ada di cmmonster.com. Buat kalian yang mau punya website, jangan lupa untuk order domain dan hostingnya di cmmonster.com, dan kita akan senantiasa membantu buat optimasi kalau misalnya kalian ada problem di website kalian dan pembuatan website juga. It's okay, all about website, all about online platform, we can handle it. Oke, thanks for watching. Gue rasa ini cukup. Dan di sini ada CDN. Oke semua, oke banget. Gue main DN. Thanks for watching. Saya main DN. Ciao, thank you.